Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ulaika lahum 'adzabun alim. Al-ayah, amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, pernah suatu kali Kanjeng Nabi bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapa yang dimaksud dengan orang bangkrut? Lantas para sahabat mengatakan bahwa, ya Rasulullah, bahwa orang yang bangkrut adalah mereka yang nggak punya uang dan juga nggak punya kekayaan. Lantas Kanjeng Nabi menimpalinya lagi bahwa orang yang bangkrut adalah mereka yang di antara umatku datang pada hari kiamat dengan membawa sholatnya, membawa hajinya, membawa zakatnya, membawa puasanya. Tapi pada saat yang sama mereka juga membawa daftar kedalimannya. Mulai dari misalnya mengecam orang, menuduh orang ini itu, memakan harta ini itu juga, termasuk memakan harta anak yatim, misalnya mengecam, atau juga menumpahkan darah serta memukul si ini dan si itu. Artinya bahwa nanti mereka ini akan membagi-bagikan pahalanya kepada mereka yang pernah tersakiti olehnya ketika di dunia. Bahkan hingga sampai kebaikannya habis, tetapi ia belum lunas memberikan kesalahan yang ada kepada mereka. Akhirnya mereka yang tersakiti itu diambillah dosanya sebagai pengganti daripada pahala yang tak diberikan. Luar biasa ngeri bahwa nanti itu demikian. Kira-kira pengadilan yang ada di Yaumil Mahsyar nanti. Masih untung dia membawa sholat, zakat, puasa, serta haji yang diterima. Seandainya enggak, ini merupakan cuplikan daripada yang ada di hadis Sahih Bukhari. Sekali lagi bahwa kenyataan demikian ini berlaku dan sekaligus juga merupakan inspirasi buat kita, bahwa selama kita hidup ini kadang-kadang secara gak langsung kita sering suudon kepada orang dengan cara apapun sesuai dengan yang kita lihat. Itu juga merupakan dosa yang nantinya juga akan kita tebus dengan pahala kita. Atau juga masalah ghibah, sama aja. Ghibah malah lebih berat lagi, Sesuatu yang mungkin tidak kita kerjakan secara fisik, tapi efeknya adalah kita akan membayar lunas ke mereka yang pernah kita ghibahi. Jadi yang dimaksud di sini adalah bukan hanya sekedar fisik saja yang dibalas oleh kita nantinya. Misalnya Anda memukul, jelas nanti Anda juga akan bayar lunas orang yang Anda pukul. Anda caci maki mereka, Anda hasut mereka, misalnya Anda makan harta mereka, atau juga mungkin Anda tumpahkan darah mereka.
atau juga Anda apalagi menumpahkan harta di sini adalah bukan berarti kayak semacam yang kita bayangkan pada pembunuhan yang terjadi, tidak ya. Menumpahkan harta di sini adalah bisa jadi mungkin ketika kita katakanlah merampas hak orang lain. Misalnya mungkin Anda menjadi orang kaya dan punya akses ke pemerintah sehingga Anda bisa saja ngambil apa namanya tanah orang lain atas nama pemerintah misalnya, atas bantuan mereka pemerintah misalnya, sehingga Anda dengan gampang mengambil tanah mereka, tanah yang Anda harapkan dengan tanpa mungkin ganti rugi sedikit pun. Bisa itu. Anda mungkin sekali lagi orang memiliki posisi ya di pemerintahan, atau mungkin Anda bisa minta bantuan mereka, sementara yang Anda dolimi adalah mereka yang sama sekali nggak punya apa-apa, nggak punya pengetahuan apa-apa, dan mereka juga nggak bisa menolak karenanya. Tetapi ingat bahwa hukum Tuhan menanti Anda nanti, ya. Dan jangan enak-enak, seluruh perbuatan kita nanti akan dihisap, ya. Bahkan sekecil biji zahroh atau atom itu sendiri. Oke. Hadirin yang berbahagia, memang kadang-kadang ada semacam keanehan, ya, bahwa ternyata orang yang zalim yang kita maksud tadi adalah mereka juga sholat, bahkan sholat malam, puasa sunnah, ya, atau juga mungkin hajinya berulang-ulang, bahkan lebih ya, umrohnya bahkan mungkin setiap bulan, setiap 3 bulan, setiap tahun bahkan. Dengan kata lain mereka seolah-olah suci di hadapan kita, karena kita nggak tahu, ya. Tetapi sekali lagi ironinya, bukan ironi ya, tetapi sekali lagi bahwa mereka yang demikian oleh Allah malah dibalas sholatnya, dibalas puasanya, dibalas hajinya, dibalas apalagi ya sedekahnya dan sebagainya. Jadi di sini seolah-olah apa ya, bahwa Allah melihat seorang itu memang ya dengan dua visi. Anda sholat jadi kasih pahala, Anda haji juga demikian sama, ya. Anda puasa juga akan mendapatkan pahala yang nanti akan Anda terima. Tetapi juga pada saat yang sama Anda yang melakukan hal-hal yang zalim itu juga akan ikut serta ke Anda sampai ke liang lahat nanti. Kenapa? Karena mereka yang terdolimi ya, mungkin mereka barangkali nggak mampu membalas Anda di dunia. Karena mungkin barangkali faktor kelemahan yang ada, kemiskinan yang ada, ketidakmampuan yang ada, ya. Sudah orang kecil, nggak punya posisi, nggak punya bargaining position, nggak punya apalagi, nggak punya koneksi dan lain-lain. Mana mungkin mereka ya, padahal untuk katakanlah nyewa pengacara aja bayar, dan mereka jangankan masalah bayar demikian ya, untuk harian aja mungkin mereka akan bulit dan sebagainya. Tetapi sekali lagi ingat bahwa apa yang mereka tuntut dan gak berhasil di dunia ini pasti nantinya akan berhasil di akhirat. Nah ini Anda harus ingat hal demikian. Sekali lagi bahwa seringkali mereka yang melakukan hal demikian adalah mereka yang ya memiliki posisi tertentu di masyarakat, ya. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan mereka yang di bawahnya akan melakukan hal serupa, ya. Karena apa? Kadang-kadang kita sering melihat orang yang katakanlah maaf orang kecil ya, mulai dari pedagang kaki lima misalnya, ya, atau tukang becak misalnya maaf saya ngomong demikian karena ini merupakan pengalaman empiris saya sendiri, bahwa ternyata orang-orang yang selama ini kita anggap baik-baik aja ternyata juga sering nggak baik,
ya. Saya pernah diumpat-umpat tukang becak misalnya, saya juga pernah diumpat-umpat pedagang siomay dan sebagainya. Artinya apa? Mereka yang mungkin punya posisi dan orang kaya, serta mereka yang di bawahnya, itu sangat potensial untuk berbuat dolim ke kita. Ya, jadi sekali lagi untuk sementara nafikan dulu bahwa mereka mungkin yang nggak punya terus nanti akan jauh dari berbuat dolim, tidak. Karena manusia adalah sekali lagi sangat berpotensi untuk berbuat dolim, baik dia kaya misalnya atau yang bukan. Oke, hadirin berbahagia, bahwa kenapa mereka berbuat dolim atau yang senantiasa ya pekerjaannya, perbuatannya mengarah ke hal-hal yang memiliki ekses menyakitkan orang lain. Yang pertama adalah karena mereka punya penyakit hipoglisemia namanya, yakni sebuah ketidakseimbangan ya antara otak dan sel-sel yang ada. Dengan kata lain, ada kerusakan otak di sana yang namanya juga agak mirip, yakni progesteron. Artinya bahwa mereka berbuat zalim itu seolah-olah karena faktor demikian. Ada kerusakan sel yang rusak di otaknya. Ya. Jadi kalau ada orang misalnya senang menipu, senang berbuat mengurangi timbangan, senang berbuat nyakiti orang lain, ini karena faktor demikian. Ada yang nggak beres pada otaknya. Padahal sekali lagi sekarang ini dunia sudah mulai berbuat kebalikan dari yang selama ini ada, bahwa kalau mungkin panjenengan membaca sebuah buku ya yang namanya The Mystical Corporate ya, itu adalah ternyata yang bisa mengantar orang menjadi kaya sukses adalah mereka yang jujur. Kenapa? Karena kalau panjenengan misalnya tidak jujur, maka Anda akan kehilangan kekuatan bicara Anda. Coba Anda mungkin bisa lihat, orangnya kalau nggak jujur, itu pasti ngomongnya greweli, nggak tegas. Nah, sekali Anda berbuat demikian, maka orang lain pasti akan nggak percaya Anda selamanya. Dan itu artinya adalah Anda kehilangan momen ya, baik masalah bisnis atau yang lainnya akan hilang dari Anda. Dan sekali lagi itu merupakan bentuk kesalahan dan kerugian besar buat Anda. Makanya dalam buku itu disarankan bahwa berbuatlah jujur kalau Anda ingin sukses. Tetapi buku ini sudah agak lama dibaca orang-orang barat, tetapi justru di Indonesia malah sebaliknya. Praktek kedoliman berjalan terus, ya. Mulai dari pihak penguasa misalnya, sampai kepada mereka yang tergolong sipil, ya, yang paling bawah sekalipun, ya. Kita tahu bahwa, maaf, kalau kita ke pasar saja, kebohongan akan terjadi di sana dengan cara misalnya mengurangi timbangan, atau mungkin menyelipkan sesuatu yang lain yang tidak pada tempatnya, atau juga di masalah di sektor lain, misalnya katakanlah orang-orang yang biasanya kita sebut kecil itu malah sebaliknya, dia membawa apapun yang ada di kantornya misalnya, ya, dan lain-lain. Artinya bahwa ketidakjujuran terjadi dimanapun, ya.
Dan mereka seolah-olah menganggap bahwa itu hal biasa, ya. Padahal sekali lagi itu merupakan ada perhitungan nantinya di akhirat. Ya, demikian. Memang kadang-kadang kita kalau mungkin lagi apa ya, entah itu mungkin lupa dan sebagainya, kita kadang-kadang sering abai akan hal-hal demikian. Tetapi itu nanti sekali lagi ada konsekuensinya. Dan kita tahu nanti setelah kita meninggalkan dunia ini. Oleh karenanya maka sebelum kita meninggalkan, mari kita berbuat sejujur mungkin, seobjektif mungkin dalam kehidupan ini. Dan sekali lagi, itu merupakan bentuk keuntungan. Kata buku yang tadi saya maksud. Oke? Yang pertama adalah kenapa orang tidak jujur atau orang berbuat dolim, karena terjadi ada kesalahan, ya, penyakit yang namanya hipoglisemia, yakni ada kerancuan otak di sana. Dan yang kedua adalah kenapa orang berbuat dolim, itu karena para ilmuwan sepakat bahwa manusia itu diprogram untuk merampas, menyiksa, membunuh, menaklukkan orang lain demi kepentingan pribadi. Ya. Jadi kalau mungkin panjenengan sekarang melihat orang lain berbuat nggak jujur, ya, itu karena kata para ahli mengatakan demikian, bahwa manusia itu program sudah untuk itu semuanya. Dan kita yang mungkin barangkali kenal agama diharapkan menolak itu semuanya. Jadi kayaknya apa ya, kata mereka mungkin barangkali antara apa kebaikan dan kedoliman itu bagi mereka tertentu, ya, menganggap seolah-olah apa tidak 50-50, malah 75-25, begitu kira-kira, ya. Mungkin barangkali ini dilihat oleh mereka yang dimana lingkungan yang ada seringkali demikian, sehingga mereka seolah-olah melihat di sekitarnya itu ya dolim semuanya. Atau mungkin kalau Anda sekali-kali main-main ke misalnya Las Vegas sana, ya, itu maka mungkin yang Anda lihat di sana adalah kedoliman semuanya. Tergantung, ya. Kalau Anda mungkin barangkali ke mana Madinah, Mekah sana, ya, maka hal-hal yang positif terus yang kita lihat. Sementara kalau mungkin kita main-main ke daerah lain yang misalnya kota 1000 judi, ya, Las Vegas sana, maka Anda juga akan disuguhi oleh pemandangan yang semuanya menyimpang dari ajaran agama itu sendiri. Oke? Dan yang ketiga adalah kenapa orang berbuat dolim, itu karena faktor grand theory, ya. Sebuah rumus atau sebuah sebuah semacam kayak apa? Iya, rumus bahwa berbuat dolim adalah merupakan atau sudah menjadi tabiat manusia. Artinya bahwa tabiat manusia itu cenderung ke sana. Ya, dan yang kedua adalah orang berbuat dolim itu karena ada faktor gen dari atas sampai ke moyang kita. Jadi kalau mungkin ada orang jahat itu kadang-kadang dilihat daripada moyang sampai ketiga, sopo wayahe, sopo mbai, sopo mbambai dan seterusnya sampai ketiga tahap. Ya. Kalau ternyata misalnya Anda berbuat dolim, katakanlah maaf, ya, mencuri, didelok, oh bener bapak nyolongan, oh bener mbak nyolongan, oh bener kak buyute nyolongan dan lain-lain. Itu demikian menurut teori grand, ya, teori. Dan biasanya teori ini seringkali mendukung status quo yang ada. Artinya kalau mungkin barangkali ayahnya jelek, itu seringkali keluarganya, anaknya ikut serta.
Nah ini kan juga gak adil ya. Padahal di agama itu nggak demikian ya. Bisa jadi mungkin orang baik melahirkan orang jelek atau sebaliknya. Ya, jadi sekali lagi jika ada orang soleh berbuat dolim, itu mungkin jawabannya adalah sesuatu yang sifatnya manusiawi dan wajar. Karena apa? Bahwa manusia itu memang diciptakan lebih agak mengarah ke status quo dibanding yang lainnya. Ini kah menurut teori grand ya ini ya. Menurut grand teori ini. Jadi kalau misalnya panjenengan katakanlah maaf punya orang tua penjudi, itu pasti panjenengan punya punya darah mengalir judi, dan akhirnya Anda juga akan menjadikan judi sebagai profesi. Tapi sekali lagi teori ini juga banyak ditentang oleh para ahli. Misalnya pernah suatu saat para ahli yang menentang grand teori ini berkumpul di Sheffield ya tahun 86 dan menandatangani kontrak menolak teori ini. Bahwa dolim bukanlah sesuatu yang sifatnya turunan, tapi dolim adalah merupakan program ya genetis, tapi ia melakukan karena sakit jiwa. Bahwa orang yang dolim itu ternyata dia adalah ada sesuatu yang membuat sakit orang itu di sana. Jadi orang dolim adalah orang yang sakit. Dan dia sama sekali nggak punya rasa empati. Nah ini. Pernah Anda melihat orang bengis ya? Orang bengis itu orang dolim demikian ini adalah orang yang sama sekali nggak pernah punya empati yang ada. Anda mencuri itu kira-kira Anda berpikir nggak tentang latar belakang keluarganya? Apakah menderita dia? Tetapi yang dipikirnya adalah dia setelah mencuri happy dengan teman-temannya misalnya. Bahkan dia pernah membunuh itu sama sekali gak ada penyesalan. Karena dia merasa bangga karena telah melenyapkan saingannya misalnya. Atau melenyapkan orang yang dibenci misalnya. Padahal di balik itu ya, orang yang telah dibunuh tadi mungkin punya anak, punya istri. Apakah lebih menderita mereka? Tetapi kalau orang-orang yang sakit jiwa ini enggak, sing penting saya bahagia, sing penting saya puas, sing penting saya lega. Nah ini kan kadang-kadang manusia ini aneh ya. Di satu pihak kita diminta untuk berbuat yang seadil-adilnya, di pihak lain ya di luar sana banyak orang berbuat yang asimetris dalam pengertian ke agama atau moral atau norma itu sendiri. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.